Kalau nomor 14, nah tinggal cari aja bilangan prima. Bilangan prima yang 2 digit. Atau jangan 2 digit lah, bilangan prima dari 1 lah, dari 1 ya. Bilangan prima dari 1 ya 1. Bilangan prima dari paling kecil ya. Bilangan prima dari paling kecil ya 2. Salah. Bukan cari bilangan prima, cari bilangan kuadrat. Nah, bilangan kuadrat dari 1, terus 4, habis apa lagi ya? 9, habis 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100. Nah, terus kamu terus dicari yang memungkinkan, kan itu kan bilangan ciuhi itu mana tadi itu, ciuhi itu kan bilangan yang ada di antara bilangan prima dan bilangan kuadrat, betul ya. Nah, ya sudah, cari kiri kanan. Kalau yang sebelah sini nggak mungkin karena ini udah 8, nggak mungkin di sini 2 angka. Nah, berarti yang sebelah sini masih bisa dong. Ini ada di sini 10 dan 11. Nah, 11 ini bilangan prima. Betul ya? 11 bilangan prima kan? Nah, sedangkan 9 bilangan kuadrat. Berarti 10 ini termasuk bilangan cihui. Nah, gitu. Terus 16. 16 itu sampingnya adalah, samping bawahnya 15 dan 14. Samping sininya 17 dan 18. Nah, dari pola ini kamu bisa simpulkan bahwa kalau bilangan kuadratnya itu genap, dia tidak mungkin menghasilkan bilangan cihui, begitu ya. Kalau bilangan kuadratnya genap, dia nggak mungkin menghasilkan bilangan cihui, karena pasti ujung sananya itu genap, ujung sininya juga pasti genap. Jadi tidak mungkin dia prima. Jadi yang mungkin menghasilkan bilangan cihui itu adalah yang bilangan kuadratnya ganjil seperti ini nih, 25. 25 kan di sini 26, di sini 27. Sebelah sini itu 24, sini 23. Nah, 23 ini kan bilangan prima, berarti ini juga termasuk bilangan cihui, ya. Nah, kalau 36 nggak usah lagi diuji karena 36 itu kan bilangan genap, pasti nggak menghasilkan bilangan cihui, gitu ya. Nah, ini aja yang kamu nih. Ini 50, ini 51, gitu ya. Ini 48, ini 47. Nah, 47 kan bilangan prima, berarti ini bilangan cihui juga. Kalau 51 bukan bilangan prima, jadi 50 bukan bilangan cihui. Nah, sekarang yang 64 nggak usah diuji juga karena dia genap. Nah, 81 kan tadi udah. 80 itu 79 itu kan bilangan prima, jadi 80 ini bilangan cihui juga. Nah, sekarang 82, 83 itu bilangan prima. Bilangan prima, jadi 82 ini termasuk cihui juga ya. Tinggal hitung aja ada berapa lingkaran. 1, 2, 3, 4, 5. Di 5, itu ya. Tunggu sebentar, ini kesedak saya ini. Oke, lanjut ke nomor 16. Nomor 16 itu ya. Nomor 16 itu Bu Susi membeli 5 buku. Jadi ada 5 buku, dia mau bagikan ke 2 kelas. Berarti kelas A dan kelas B misalnya gitu ya. Nah, ada beberapa kemungkinan ya, kan 5 buku doang. 5 buku terus mau dibagi ke 2 kelas. Nah, misalnya bukunya itu jangan pakai aja kelasnya, aja pakai 1 ya, kelas 1 dan kelas 2 misalnya gitu ya, supaya ini kelas 1, kelas 2 mau dibagi ke 2 kelas. Nah, ada beberapa kemungkinan. Misalnya kemungkinan pertama, kelas 1 itu cuma dapat 1 buku. Kelas 1 dapat 1 buku, berarti kelas 2 itu dapat 4 buku. Karena dibilang situ minimal 1 kelas dapat 1 buku. Nah, kemungkinan pertama itu kelas 1 dapat 1 buku. Kalau kelas 1 cuma dapat 1 buku, berarti ada 5 kemungkinan. Kenapa bisa 5 kemungkinan? Karena kan bukunya ada 5. Betul ya?
Misalnya A, B, C, D, E. Ini bukunya ada A, B, C, D, E. Nah, kalau kelas 1 cuma dapat satu buku, berarti di situ ada 5 kemungkinan. Ya, kemungkinan pertama kelas 1 dapat buku A, atau kemungkinan kedua dapatnya buku B, atau kemungkinan ketiga C, dan seterusnya. Jadi ada 5 kemungkinan gitu ya. Nah, kemungkinan kedua, si kelas 1 ini dapatnya 2 buku. Berarti kelas berapa ini? Kelas 2 ini dapatnya 3 buku. Nah, kalau dapat 2, ini belum dipelajari di SD, namanya kombinasi, tapi ya jangan diajarin karena belum belajar namanya kombinasi. Jadi harus manual kalau begitu, karena nggak belajar kombinasi SD. Jadi harus manual. Jadi kira-kira kalau kelas 1 dapat 2 buku, kira-kira ada berapa cara? Ya kamu harus manualin. Misalnya, dapatnya AB, bisa juga AC, AD gitu ya, dan AE, bisa juga BC, BD, BE, ataukah CD, CE, atau yang terakhir DE gitu ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ada 10 gitu ya. Ada 10 kemungkinan kalau ada 10 cara kalau misalnya kelas 1 dapat 2 buku. Kalau kemungkinan ketiga, kelas 1-nya dapat 3 buku. Nah, kalau kelas 1-nya dapat 3 buku, kalau kelas 1-nya dapat 3 ya manualin lagi sama kayak gini. Nah, tapi ini kalau kelas 1 dapat 3 buku, berarti kelas 2-nya dapat 2 buku dong. Dapat 2 buku, itu artinya itu sama aja dengan yang ini nih. Gitu ya. Jadi kelas 2-nya dapat 2 buku, ya berarti di sini juga 10 cara. Nah, kemungkinan keempat, kelas 1-nya dapat 4 buku. Nah, kalau dapat 4 buku, ya itu 5 cara juga. Dari mana 5 cara? Karena kan kalau kelas 1 dapat 4 buku, berarti kelas 2-nya dapat 1 buku dong. Nah, kalau kelas 2-nya ini dapat 1 buku, cara mendapatkan 1 buku di kelas 2 itu ya bisa dapat buku A, bisa dapat buku B, buku C, buku D. Nah, makanya ada 5 cara kalau kelas 1-nya dapat ini buku 4 buku, karena kelas 2 dapat 1. Ya tinggal dijumlahin ada berapa cara itu semua. Ada 30 kemungkinan. Apa sih ditanya itu? Cara membedakan, banyaknya cara berbeda mendistribusikan 5 buku itu. Gitu ya. Have fun for your teaching.